Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali atas iradat, qudrah, inayah dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di rumah Allah sembari mengkaji asyraful ulum, seagung-agungnya ilmu, karena keagungan ilmu itu ditentukan dengan tujuan ilmu itu dipelajari dan materi apa yang dipelajari dalam sebuah ilmu itu. Kalau berbicara tentang akidah dan tauhid jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita berbicara tentang jalan menuju keselamatan, jalan menuju syurganya Allah dan Allah Rabbul Alamin. Dan la ilaha illallah yang kita kita kaji, kita pelajari, disebutkan dalam hadis Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang wafat, mati, meninggal dalam kondisi dia ya'lamu, tahu dia, berilmu dia tentang la ilaha illallah dakhala jannah. Begitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini seagung-agungnya ilmu jamaah kaum muslimin, setinggi-tingginya ilmu, karena kita mempelajari tentang hakikat keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Untuk yang tidak kita ilmui atau sesuatu yang kita tidak ketahui tentang tauhid dan syirik ini, kita sudah mengajarkan doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Aku berlindung dari syirik yang syirik yang aku ketahui, dan aku beristighfar dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Salawat dan salam kita doakan kepada Rabb kita agar mencurahkannya ke Habib kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebaik-baiknya guru tauhid yang mengajarkan tauhid, yang mengikrarkan dan mendakwahkan tauhid, dan sabar di atas jalan dakwah tauhid dan akidah itu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam kajian lanjutan terhadap kitab Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i. Kitab Tauhid bersumberkan pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berbicara tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuk kesyirikan, menyebutkan Allah dengan makhluknya, dan itu adalah dosa paling besar ke atas muka bumi. Dan kita terakhir kali menyebutkan salah satu bentuk, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih atau melakukan sembelihan untuk selain Allah Ta'ala. Kita sudah mengkaji ayat dan hadisnya dari dua pertemuan sebelumnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hakikat dari salatku, nusukku, sembelihanku, ibadahku, hidupku,
Dan kita sudah mengartikan ada dua pemaknaan untuk mahya dan mamat, waktu hidupku dan waktu matiku, ataupun amalan ketika aku hidup dan amalan ketika aku telah mati. Yang dimaksud yaitu amalan yang terus mengalir pahalanya kepada si pelaku walaupun dia sudah berada di alam barzakh. Ini mamaji lillahi rabbil alamin. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga sudah mengkaji laknat baginda Rasul. La'anallah, kata Rasul, Allah melaknat, menjauhkan hamba itu dari rahmat dan kasih sayang. Man dhabaha li ghairillah, bagi mereka yang menyembelih untuk selain Allah. Jamaah kaum muslimin, kalau kembali kita telusuri judulnya, apa yang datang dari wahyu Quran dan hadis tentang hukum menyembelih kepada selain Allah. Dari penjelasan dan penjabaran sebelumnya sudah kita jelaskan, tidak semua sembelihan itu yang dilakukan untuk selain Allah berstatus syirik. Ada kalanya sembelihan tidak dilakukan untuk Allah, tapi halal sembelihannya karena terpenuhi syarat fikihnya yang menyebutkan nama Allah, tapi semata-mata dilakukan untuk dimanfaatkan dagingnya. Dibolehkan selama tidak ada unsur yang mengharamkan. Di sini jamaah kaum muslimin, pertemuan terakhir kemarin hari ingin kita rumuskan atau kita simpulkan jabaran tentang hukum menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hakikat yang perlu kita ketahui, dan itu nanti akan disebutkan oleh Imam Abdul Qasim Ar-Rafi'i, salah satu ulama terkemuka senior dari madhab Syafi'iyah, yang beliau mengatakan sujud dengan sembelihan itu hakikatnya sama. Kalau sujud hanya untuk Allah, maka sembelihan pun hanya untuk. Sembelihan itu satu ritual agama yang seharusnya tidak pernah terpisah dari ajaran agama pun. Semua agama itu hakikat dasarnya ada syariat atau ritual menyembelih. Yahudi sampai hari ini. Kalau Kristen kita tahu sampai yang mereka dakwakan Yesus itu bersedia disalib dan itu menggugurkan syariat, kurban dan syariat sembelihan dalam ritual. Kristen nggak ada lagi. Buddha, Hindu, yang hakikat atau filosofi dasar dari agama mereka itu tidak melakukan tindak kekerasan, dan mereka menganggap sembelihan itu kekerasan untuk binatang. Tidak ada juga. Selain agama itu kita ketahui sepanjang sejarah, apalagi agama yang asasnya adalah berhala, pasti sembelihan itu menjadi ritual paling utama, ritual pertama, sama seperti sujud. Jadi agama yang kita dapati, mereka menghilangkan ritual menyembelih, itu hakikat sebenarnya bagi agama mereka sendiri itu perkara baru. Seharusnya itu ada dalam jalan agama mereka. Nah, kalau kita lucu, kita anggap orang Budi yang ada di Myanmar menganggap menyembelih itu tindak kekerasan, tiporo sembelih kitanya, saudara kita di sana. Jadi ini yang menunjukkan betapa agama yang tidak punya kepastian sumber itu akan selalu berada dalam kontradiksi pemikiran. Ini jamaah kaum muslimin rahimahullah. Orang menyembelih itu ada maksudnya, tujuannya. Yang menyembelih dengan maksud mendekatkan diri untuk sesuatu, takarrub.
Taat merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, menghambakan dirinya melalui ritual atau proses penyembelihan. Itu yang kita anggap bagian dari sembelihan takarrub. Kalau untuk Allah, maka sembelihannya adalah sembelihan yang masyru' disyariatkan. Ibadah yang aku. Kita berkorban, kita berakikah, kita yang haji, dalam kondisi tertentu hajinya tamattu atau ada kewajiban haji yang kita gugurkan, kita punya kewajiban menyembelih haji. Itu masyru'. Tujuan kita apa? Mendekatkan diri dengan Allah. Jadi intinya di takarrubnya, kita tujuan menyembelih kita apa? Kalau tujuan menyembelihnya sebatas daging, tidak ada unsur kita mendekatkan diri dengan Allah, maka itu sembelihan yang mubah boleh di dalam syariat selama tidak ada unsur haram. Jadi cuma kita pelajari syarat-syarat fikihnya saja. Jangan sembelih menggunakan kata Nabi gigi. La tadbahu bisin, seperti masyarakat Habasyah dulu di zaman baginda Rasul. Mereka menyembelih menggunakan adhafir, kuku ataupun gigi. Harus dirahakatin dan keluar darah. Terputusnya narif, terputusnya hulkum, saluran pernapasan dan saluran nadi darah. Sudah sah. Kalau tujuannya cuma dagingnya saja, maka itu adalah sembelihan mubah. Kita menyembelih ketika kedatangan tamu. Beberapa hari yang lalu diminta isi kajian halal bihalal oleh dosen-dosen di kampus kita. Ustaz, ada atau sunnah menjamu tamu itu sunnahnya seperti apa? Saya bilang baca saja Quran surah Ad-Dariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukramin. Sudah datang kepada Muhammad cerita itu tamu-tamunya Nabiullah Ibrahim. Rupanya para malaikat. Malaikat qalu salaman qala salam. Mereka mengatakan salaman, mengucapkan salam tapi menggunakan fi'il jumlah fi'liyah. Nusallimu salaman, takdirnya itu dalam i'rab ilmu nahwu. Jumlah fi'liyah yang sifatnya up-to dan dia terus update, berarti dia meminta keselamatan untuk Ibrahim dalam durasi waktu tertentu, untuk tempo, bukan selamanya. Tapi dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, qala salamun mun. Kalau mun itu jumlah ismiyah, artinya keselamatan abadi untuk kalian. Jika mengatakan assalamualaikum. Di sini ada pertamanya apa? Para mufassirin mengatakan menjawab salam dalam kondisi lebih baik. Jawab salam lebih baik. Kita diberikan salam yang terpotong, kita jawab sempurna. Kita diberikan salam yang sempurna, kita jawab sempurna. Kita tambah dengan mimik wajah, ucapan-ucapan kebaikan yang lain. Begitu petunjuknya. Yang menarik di sini, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Raga itu artinya apa? Raga itu Ibrahim pergi ke belakang tanpa disadari oleh tamu. Dia tanya kata laki ini nih. Neprengke along pergi ke kena jami pek nebut hari ustaz. Kehana takut. Hangga ikut. Ibrahim tak raga tanpa disadari oleh tamu. Rupanya Ibrahim sudah datang di Ijlil Safi, sudah menyembelih seekor anak lembu yang gemuk. Dalam satu ayat yang lain yang sudah dipanggang. Anak lembu kalau dipanggang. Anak lembu akan malu keruh. Di bedah asam murah jamaah. Ini anak lembu di Ijlil Safi. Faqarrabahu, didekatkan untuk tamu.
Nah, ini nanti ditelusuri lagi. Kalau kita kupas itu panjang, saya pernah dalam satu kelas yang saya ajarkan, saya minta siswa anak SMA. Ini ayat 5 ayat, tapi coba keluarkan berapa adab bertamu yang terdapat berdasarkan ilmu yang sudah kalian miliki. Anak lebih, anak kurang. Faidah ilmu hikmah tentang adab bertamu dari Al-Qariyah tadi. Ini menyambung untuk memuliakan tamu. Sah-sah saja, mubah. Kalau Anda meniatkan memuliakan tamu itu petunjuk Rasulullah, mubah itu dapat pahala. Mubah dapat pahala. Awlim walau bisyah, walim. Ada para ulama mengatakan wajib karena Rasul mengharuskan Abdurrahman ibnu Auf lakukan walimah walaupun cuma seekor kambing. Ada ulama mengatakan wajib walimah walaupun seekor kambing dan batasan wajib minimalnya seekor kambing. Karena kamu yang dibilang engkau gumulo walimah. Kaidah mulai. Tapi kalau kita niatkan itu perintah Rasul dapat pahala. Ini mubah. Karena maksud dari sembelihannya itu daging. Bukan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau maksudnya takarrub, ini yang pembahasan kita syirik. Kalau untuk Allah, maka dia bernilai ibadah. Jadi maksudnya bukan daging. Ini yang keliru kita jamaah. Kalau ada tawaran buat kurban, takkanlah harga paling murah. Kurban balon mata, beros tak main apa. Ada Rasul wa kana yudahi bil tabsyaini amlahaini aqranain. Dipilih hewan terbaik, 2 kambing terbaik bertanduk jantan, bertanduk warnanya putih, kaki dan kepalanya hitam. Samine, harganya yang dipilih itu yang paling mahal. Ini nanti ada pernyataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan wal aqlu muttarun ila ay ya'lama anna kullu ma tuqarriba bihi ila Allah in kana nafisan. Kalau yang Anda kurbankan itu lebih berharga, azumat raziyatuhu, lebih berat untuk si kurban, kana a'zama li ajrihi, maka pahalanya lebih besar. Pilih yang paling bagus. Justru kita upayakan yang kita punya kedekatan dan rasa kepemilikan terhadap hewan kurban. Karena banyak kurban itu dia tidak tahu pun mana hewan yang dia kurbankan. Ketika disembelih seperti yang cuma sebatas hilang uang, Mbak. Nggak ada pengen juga. Tapi tidak ada rasa hilang sesuatu yang kita miliki. Karena hakikat kurban itu seharusnya hilang sesuatu yang kita punya ta'alluq, hati kita bergantung dengan sesuatu. Waktu hilang kita merasa hilang, tapi hilangnya untuk Allah. Kan dianjurkan dalam fikih kita, hewan kurban itu ada tempo tersendiri yang dipelihara oleh si pemilik kurban. Kita pelihara mati minggu, terikat hati kita dengan hewan kurban itu, baru kita sembelih. Karena kita peruntukan untuk Allah Rabbul Alamin. Ini jamaah kaum muslimin. Kalau ada unsur mendekatkan diri, ini yang wilayahnya akidah, wilayah agama. Kalau bukan untuk Allah, maka sembelihan itu syirik. Jadi ciri-ciri kesyirikan dalam sembelihan itu bisa kita lihat dari indikatornya. Ada nggak indikasi orang itu mendekatkan dengan sesuatu selain Allah? Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita menyembelih di kuburan tertentu yang dianggap orang saleh, dianggap wali, atau dianggap yang lain? Katanya, di rumah matan hancur Ustaz. Berarti ada tujuan takarrub dengan sembelihan. Ada pengkhususan tempat-tempat tertentu. Balong matang hancur Ustaz begini.
Oh, berarti ada nilai takasub. Ini bukan pembahasan lisan, ini pembahasan keyakinan. Kalau lisan semua kita mengatakan ini untuk Allah. Ada masyarakat kita kadang-kadang menganggap kalau sekiranya kepala kerbau itu, kepala binatang itu tidak disembelih dan diberikan kepada penjaga tertentu, penjaga gaib kan, yang dianggap dia hadir, dia mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, kemudian sendirian itu dilakukan itu syirik. Nah, itu bisa dipastikan syirik karena tujuannya takafur. Orang yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, yang dia tuju itu cuma ridha Allah. Kita nggak menghadirkan ini supaya keselamatan enggak, supaya aku dijaga enggak. Kadang-kadang kita menyembelih untuk dijaga dari sesuatu. Ini banyak ini. Para pejabat kita bertanya tentang hukum ini. Ustadz, kami membuka proyek baru. Rupanya masyarakat mengusulkan. Nya benar rubah lemo sama. Pupur rumah. Supaya jembatan kita ini dijaga. Itu dengan niatnya saja sudah. Jadi ada dari masyarakat kita yang membangun rumah baru. Rupanya benar rubah lemo. Pupur rumah lemo. Biasanya di depan pintu harus disembelih. Fi atabatin, depan pintunya disembelih. Untuk menghilangkan kemalangan, menjauhkan dari ain yang hasad, kedengkian, menjauhkan dari keburukan, itu semuanya bentuk takfur yang hanya boleh kita lakukan untuk Allah. Yang kita pikir ini pembahasan yang tidak ada di sekitar kita, tapi justru banyak di sekitar kita. Dan bahaya tuh, karena ini menyangkut tentang kesahihan akidah dan ibadah. Tapi kibur maju. Tapi kalau sudah ada unsur takafur, terserah apapun yang Anda sembelih. Dalam hadis yang sudah kita sebutkan, seorang laki-laki masuk neraka gara-gara seekor lalat. Lalat. Nggak ada harga. Tapi niatnya itu yang dilihat, dan itu adalah usaha. Sembelih kamu untuk Tuhan kami, kalau tidak kami akan membunuhmu. Rupanya laki-laki pertama mengatakan, aku tidak mau menyembelih karena sembelihanku hanya untuk Allah. Dibunuh, mati. Tapi masuk surga dan nabi. Datang laki-laki kedua, aku tidak memiliki apa-apa untuk aku korbankan. Walau itu bagi. Bi ini artinya bisa babiyah. Walaupun cuma dengan satu atau seekor lalat. Ya berpikir melalat itu masalah. Rupanya juga tidak dibolehkan dan itu syirik. Pergi dia, berumur, tidak mati di situ, tapi mati dalam kondisi yang lain. Dakhalan nar, kata Nabi, dia masuk neraka. Walaupun hadis ini secara kesehat diperselisihkan, tapi begitu banyaknya para ahli hadis yang menyebutkan seolah saling tubuhnya itu saling menguatkan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hakikat dari menyembelih itu perlu kita lihat niat dan tujuan dia menyembelih. Niatnya apa? Jadi kalau kita lihat ini wilayah akidah, tauhid, ataupun cuma sembelihan biasa. Kalau untuk sembelihan biasa, Anda cukup menjaga apa yang diharapkan dari sembelihan saja untuk memastikan kehalalan sembelihan. Pasti dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mati hewan itu gara-gara faktor keluar darah dari marikh atau kulkum, ya, tempat nafasnya, ya, dengan menggunakan benda atau alat yang tajam. Itu terpenuhi halal.
Kita hidup di zaman memang syubhat dan syahwat itu luar biasa. Itu perlu berhati-hati tentang kehalalan sembelihan yang kita sembelih untuk perkara mubah yang kita lakukan. Banyak di pasar itu orang tidak berilmu. Betul dia potong lehernya, tapi belum hewan yang mati, dia sudah dimasukkan ke mesin lain untuk proses selanjutnya. Barangkali matinya bukan gara-gara faktor darahnya hilang. Nah, jadi haram. Ini kita yang berilmu seperti ini, yang mengkaji ilmu, patut berhati-hati dengan asupan haram yang masuk ke dalam tubuh. Dan jika darah daging kita, itu yang membuat rusaknya generasi. Kita berpikir kadang generasi kita ini baik-baik saja. Banda Aceh, tengah belakang. Beberapa hari belakangan kita dapati rupanya gebrakan-gebrakan wali kota baru kita betapa banyak kemaksiatan yang selama ini tertutup, tersingkap. Itu patut kita apresiasi. Rugi mata negara. Adik kita, adik-adik kita di luar, saudara-saudara kita, remaja-remaja kita, tengah malam lebih banyak. Barangkali itu gara-gara faktor ada darah haram yang mengalir di dalam tubuh kita dan tubuh mereka. Kata biarnya hantam saleh, han saleh-salehan Musa. Barangkali itu faktor makanan haram yang masuk. Bisa jadi kasbunya halal, kita peroleh dengan cara yang halal. Tapi menjaga batasan kehalalan itu tidak kita lakukan. Kita beli di pasar, tapi belum tentu orang pasar itu punya keilmuan yang cukup tentang menyembelih. Ini jadi PR kita bersama, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi selama maksudnya daging, bukan maksudnya taqarrub, mendekatkan dirinya dengan sesuatu, asalkan terpenuhi syarat halal sembelihan, maka sembelihannya itu halal. Nah, ini yang perlu kita lihat. Berarti ada 3 hal jamaah kaum muslimin yang perlu kita lihat untuk menentukan apakah itu sembelihan syirik atau sembelihan yang boleh, baik ibadah atau mubah. Yang pertama niatnya. Lihat dulu niatnya. Niatnya betul gitu. Taqarrub karena Allah ataupun tidak. Niatnya daging atau bukan. Yang kedua tujuannya. Ini tujuannya apa? Dia mencari pahala, berarti ibadah. Dia makan dagingnya, berarti bukan. Dia ingin keamanan, keselamatan, atau mendatangkan manfaat dan ditolak kemudaratan dari jin kah? Dari makhluk selain Allah kah? Berarti itu syirik. Kemudian kita lihat sifat tata cara mereka menyembelih. Menyebutkan lain berarti terindikasi itu syirik. Kalau wilayah ta'abbud ibadah, tata caranya harus sesuai syariat. Kata Nabi, la tatbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelihkan kecuali binatang atau hewan ternak dalam umur yang sudah musinnah. Sudah tumbuh gigi serinya. Kalau untuk bini-bini domba itu 6 bulan. Kalau untuk kambing 1 tahun atau lebih. Untuk lembu 2 tahun atau lebih. Untuk unta 5 tahun atau lebih. Itu ada batasan syariat. Kalau sembelihan mubah, nggak perlu dilihat dari sisi umurnya. Anda mau sembelih yang di bawah umur yang ditentukan oleh Nabi, silakan. Tapi kalau sembelihan syariah atau ibadah, kurbankah, akikahkah, atau haji ketika tidak haji, itu lihat umur. Karena itu harus kita sesuaikan sifatnya
dengan apa yang Nabi ajarkan. Kemudian alatnya, orang menyembelihnya. Kemudian dalam sifat itu juga yang paling penting itu sifat qauli, dia menyebutkan Bismillah, Allahu Akbar. Atau paling kurang Bismillah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa in kana lahum dhabhun akhar yusammuna alaihi ghaira ismillahi ta'ala mislu ismul masih aw yadbahunahu bismin dunallahu ta'ala lam yahillu hadha min dhabaihim. Kalau sekiranya ada orang yang menyembelihnya tidak menyebutkan nama Allah, menyebutkan nama masih, itu dia berikan contoh Yesus atau yang lain, dia tidak mengatakan Bismillah, maka sembelihannya itu haram dan tidak halal untuk dimakan. Waqal qad nasa Asy-Syafi'i law qala adbahu lin nabi, ada orang mengatakan aku menyembelih ini untuk Nabi. Walaupun bukan di depan kubur Nabi, dia di negeri di sini, tapi mengatakan ini untuk mendekatkan aku dengan Rasul. Aku mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Aku menyembelihnya untuk Rasulullah. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i sallallahu alaihi wasallam. Au taqarruban lahu. Walaupun dia menyebutkan nama Allah, tapi tujuannya untuk mendekatkan dirinya dengan Nabi atau selainnya, la yahillu aqluha. Imam Syafi'i juga mengatakan, maka tidak boleh dimakan. Kalau kita lihat ini kitab Qulul Muhtaj yang sering digunakan oleh pondok-pondok daerah kita di Aceh, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan wala yaqul adzabih wasa'id bismi Muhammad. Tidak boleh dia mengatakan dengan nama Muhammad, wala bismillah wasmi Muhammad, atau mengatakan dengan nama Allah dan nama Muhammad, kita Muhammad. Cuma bismillah. Jadi perlu kita lihat, kalau untuk halal yang menentukan itu kita mengatakan bismillah. Kalau untuk nilai ibadah atau syirik, kita lihat niatnya. Untuk apa? Kadang-kadang ada orang mengatakan bismillah, tapi niatnya mendekatkan dirinya untuk selain Allah. Siapapun itu selain Allah. Nabi kah, malaikat kah, wali kah, orang saleh kah, atau jin kah. Maka itu adalah syirik yang diharamkan. Di sini beliau mengatakan, Imam Syafi'i la yajuz lahu dzalika li'ihamihi at-tasyri'i. Itu tidak boleh dia lakukan karena di situ ada indikasi kesyirikan. Ini menyebutkan saja sudah ada indikasi kesyirikan. Apalagi kalau niatnya memang mendekatkan dirinya untuk selain Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.